Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Ibu harap kalian untuk hari-hari berikutnya atau mulai hari ini dan seterusnya, kalian harus bisa tetap menjaga kesehatan kalian agar nantinya kalian bisa tetap mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Karena sekarang kan musimnya tidak menentu ya. Beberapa penyakit, misalkan kalau yang sering melanda di daerah sini itu batuk pilek yang menyebabkan anak-anak itu jarang bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita seperti biasanya akan berdoa. Semoga dengan pembelajaran hari ini ketika berdoa bisa lancar tanpa halangan suatu apapun. Yuk silakan salah satu untuk memimpin doa. Bismillah. Kemudian kalian udah tahu untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar apa? Nah, kita akan mempelajari mengenai teks berita. Adapun kompetensi yang kita akan pelajari yaitu yang pertama adalah mengenai mengidentifikasi informasi teks berita atau peristiwa aktual yang dibaca maupun didengar. Nah, harapan kami ketika kalian mempelajari KD 3.1, kalian akan yang pertama, ya tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menemukan karakteristik berita. Ya, kemudian yang kedua adalah menemukan informasi isi berita. Kemudian yang ketiga adalah menentukan unsur-unsur 5W plus 1H. Nah, untuk membangkitkan semangat jiwa nasionalisme kalian, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan menayangkan sebuah lagu. Nanti kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Lagu yang biasa kalian dengar, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Siap ya kalian ya nak ya? Siap. Kalian pernah menonton berita? Pernah. Coba kalian melihatnya atau membacanya atau menontonnya berita itu di mana? Di TV. Kemudian mana lagi? Radio. Kemudian mana lagi? Internet. Nah, kalau misalkan yang kalian beritanya lihat di radio, kemudian di di televisi, itu penyampaiannya secara apa? Secara lisan. Kemudian kalau kita mengunjungi website, misalkan kita akan membaca sebuah berita dari koran Suara Merdeka, kemudian Radar, kemudian Tribun. Itu penyampaiannya secara apa? Tertulis. Secara tertulis. Berarti penyampaian berita itu ada yang secara lisan dan ada yang secara tertulis. Lah, apa sih manfaat kalian ketika kalian membaca berita? Manfaatnya apa? Mendapatkan informasi. Kemudian apa lagi? Menambah wawasan. Dengan adanya berita ya kita bisa mendapatkan informasi yang aktual, mendapatkan informasi yang terkini ya. Tadi kalian sudah membaca mempelajari atau pemantiknya tadi, kemudian Bu Guru pengen tahu apa sih itu pengertian dari berita? Ayo Mbak Fitri. Berita adalah peristiwa aktual yang terjadi di lapangan. Peristiwa aktual yang terjadi di lapangan. Ayo siapa lagi yang bisa? Ya Mbak Fia. Informasi yang sesuai fakta. Informasi yang sesuai fakta. Nah, ada lagi? Ada penambahan? Mbak Saskia. Peristiwa yang terjadi di dunia secara nyata. Dari hasil tadi yang kalian kemukakan ya, itu teks berita adalah laporan yang berisi informasi yang aktual dan berdasarkan
fakta. Sekarang Bu Guru pengen tahu, ya, aktual itu apa sih, Nak? Yo, siapa yang tahu silakan tunjuk tangan. Ayo semangat. Berita terkini. Ayo, siapa lagi ada enggak? Siapa Atul dulu? Terbaru ada lagi siapa? Saat ini. Nah, aktual itu peristiwa yang terbaru, peristiwa yang terkini atau saat ini terjadi. Kita tidak bisa misalkan beritanya itu pada kebakarannya pada tahun 80-an. Kemudian diangkat sekarang, itu tidak bisa. Karena yang namanya syarat berita adalah informasinya aktual. Kemudian berdasarkan fakta. Fakta apa ya, Nak? Ayo. Nah, fakta itu nyata. Nyata yang gimana maksudnya? Ayo. Apa adanya. Terus apa lagi ada? Sesuai yang terjadi. Fakta itu ya sesuai yang terjadi di lapangan. Tidak boleh ada yang ditambahi, tidak boleh ada yang dikurangi. Misalkan hari ini SMP Islam Nurul Huda mengadakan pameran P5. Ya kita informasikan seperti itu. Tidak informasikan hari ini sepertinya. Nah kalau ada sepertinya itu namanya bukan berita. Terus Kompas TV bersama saya Silvia Rompas. Gempa bermagnitudo 5,6 terjadi di Cianjur, Jawa Barat sekitar pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Sambil dicatat ya. Bangunan terdampak guncangan gempa. Dan ini saudara adalah visual di mana sejumlah bangunan terdampak guncangan gempa, di mana dari informasi yang kami peroleh data sementara ada 20 orang meninggal dunia. Informasi jumlah korban meninggal kami dapatkan dari Bupati Cianjur Herman Suherman. Selain 20 korban meninggal, sedikitnya 500 orang mengalami luka akibat gempa. Jumlah korban akibat gempa di Cianjur diperkirakan bisa terus bertambah seiring dengan proses evakuasi yang terus berlangsung. Gempa bermagnitudo 5,6 terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat sekitar pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Gempa juga mengakibatkan bencana longsor dan mengakibatkan jalur Cipanas dan Cianjur terputus. Wilayah paling terdampak terjadi di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, dan Kota Cianjur juga menjadi wilayah yang paling terdampak. Sementara itu, saudara, gempa berpusat di 10 km arah barat daya dari Kabupaten Cianjur dengan kedalaman 10 km. Titik gempa di 6,84 lintang selatan dan 107,05 bujur timur. Gempa bahkan terasa hingga DKI Jakarta. Saudara, hingga saat ini kami masih akan terus mengupdate informasi terkait dampak akibat gempa yang terjadi di Cianjur serta update terkini terkait korban yang terjadi akibat gempa. Dan saudara, visual yang kami tampilkan adalah wilayah Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat yang menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah akibat gempa bermagnitudo 5,6 di wilayah Cianjur pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi kalian sudah melihat bersama-sama untuk penayangan video, ya, video pembelajaran. Sekarang Bu Guru tanya, informasinya yang kalian tadi lihat videonya itu, yang pertama itu apa? Informasi apa yang disampaikan oleh penayangan video tersebut? Gempa. Berarti adik Simba yang pertama, yaitu yang pertama adalah untuk apa? Peristiwanya apa tadi? Gempa. Kemudian yang kedua apa? Di mana peristiwa itu terjadi. Lah, di mana tadi? Nah, kemudian yang ketiga apa? Unsur yang ketiga? Kapan? Kapan peristiwanya? Jam 1 siang waktu Indonesia Barat ya. Kemudian yang keempat? Siapa? Siapa korbannya di sini? Atau siapa? Nah, kemudian yang kelima? Mengapa? Mengapanya apa?
Kemudian yang terakhir, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini ada yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah kerjakan, kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompok, kemudian nama kelompoknya apa. Nah, silakan kalian kerjakan dari sekarang. Dibaca dulu ya. Itu kan ada ada petunjuk belajarnya, kemudian itu di belakang kan ada teks beritanya. Itu teks beritanya kalian dibaca dulu. Apabila kalian sudah dibaca, nanti kan kalian tahu ya jawabannya seperti apa. Bagaimana kalian bisa menjawab kalau kalian tidak bisa, kalau kalian belum membaca. Nanti yang dikumpulkan satu aja, ini untuk yang bacaannya. Ini biar nggak ketian. Nggak usah buru-buru, waktunya masih lama ini. Nah, bisa kerjasama sesama anggota kelompok, silakan kerjasama ya, dibantu itu. Barangkali ada yang nggak bisa, nanti kerjasama. Asna anteng saiki. Semangat ya. Nggak usah tegang, santai aja kayak seperti biasanya. Biasanya rame, kalau kali ini nggak usah takut, nggak usah deledek, nggak apa-apa, santai. Kayak biasanya juga gimana? Ate kenapa teh lamun? Terkesima? Apa aja sih? Boten. Ridho lagi nulis apa Ridho? Ya, nanti yang lainnya belum. Unsur-unsur berita dalam tes banjir rendam 3 kecamatan di Jombang ketinggian air 1,5 meter lebih. Peristiwa apa yang diinformasikan dalam teks di atas? 3. Kecamatan yang berada di Kabupaten Jombang terkena banjir. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Warga-warga yang ada di 3 kecamatan daerah Jombang. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Kamis malam, tepatnya pada 24 November 2022. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Hujan yang terlalu tinggi. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Sungai-sungai yang ada di beberapa wilayah tak mampu menampung curahan air hujan sehingga meluap dan merendam pemukiman warga. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menanggapi kelompoknya Asna? Ya Mbak Erna ya? Ya, kemudian ada lagi? Iya, tadi itu tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2 dari presentasi untuk kelompok 3 yang diwakili oleh Asna ya. Kemudian terima kasih, yang selanjutnya silakan ada
yang mau ditambahkan? Kalian tadi sudah mempelajari yang pertama, kita telah mempelajari apa? Pengertian teks berita. Pengertian teks berita itu apa? Berita itu apa? Berita adalah peristiwa yang terjadi secara faktual dan aktual, ya, fakta dan aktual, berarti terkini. Kemudian yang kedua kita mempelajari apa? Karakteristik berita. Karakteristik berita yang pertama apa? Kemudian yang kedua? Aktual. Yang ketiga? Menarik. Yang keempat? Memakai bahasa baku. Kemudian selanjutnya? Objektif. Kemudian? Terdapat kronologis waktu. Nah, ya, setelah tadi sudah mempelajari karakteristik, kemudian yang terakhir mempelajari apa? Unsur 5W plus 1. Yang pertama apa? Apa peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua, di mana peristiwa terjadi. Kemudian yang keempat, yang ketiga. Nah, siapa? Kapan ya? Kapan peristiwa tersebut terjadi. Kemudian selanjutnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian, mengapa. Yang terakhir, bagaimana. Nah, tadi kalian sudah mempelajari untuk pengertian, karakteristik, dan yang terakhir adalah unsur 5W plus 1H atau yang sering dikenal dengan adik Simba. Nah, pada pembelajaran tadi menurut kalian kekurangannya apa? Ya, Fitri. Ya, kemudian yang selanjutnya? Di luar rame. Oh, bisa di luar ruangan nanti pada saat penulisan berita itu bagus ya. Saya rasa untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Kita nanti untuk pelajaran berikutnya yaitu kita akan mempelajari untuk KD 4.1 yaitu menyimpulkan teks berita. Sampai di sini pelajaran bahasa Indonesia saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.